kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Karena enggan untuk menikah, sang raja Kediri menanyakan perihal itu. Anakku, kenapa engkau tidak mau menikah? Akan tetapi sang Dewi hanya tertunduk diam. Ayahanda, aku meminta izin kepadamu akan bertapa agar mendapatkan jawaban yang tepat. Baiklah, aku mengizinkanmu. Segeralah bertapa dan berikan jawaban secepatnya. Dewi Songgolangit melakukan tapa brata selama beberapa hari. Beberapa hari setelah mendapat jawaban, Dewi Songgolangit yang menghadap kepada sang raja Kediri lalu mengutarakan sebuah syarat. Jika pria yang ingin menjadi suamiku, ia harus menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya dan barisan kuda kembar sejumlah 144 ekor. Yang terakhir harus ada hewan berkepala dua. Bagi sang raja, syarat yang diajukan putrinya amatlah berat dan hampir mustahil, dikarenakan harus menghadirkan binatang berkepala dua. Namun, Raja Kediri tetap mengumumkannya dalam sebuah sayembara. Siapapun yang ingin menikahi Dewi Songgolangit harus mampu menghasilkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya dan 144 ekor barisan kuda kembar, dan yang terakhir harus mampu membawa hewan berkepala dua. Setelah diumumkannya sayembara tersebut, banyak orang yang mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi syarat. Tetapi ada dua orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin. Mereka mengutus sang patih untuk menghadap Raja Kediri. Wahai Raja, tujuan hamba kemari ingin menyampaikan pesan dari Raja Klono Sewandono. Beliau hendak melamar Dewi Songgolangit dan beliau bersedia memenuhi segala syarat yang diberikan. Wahai Raja, tujuan hamba kemari juga ingin menyampaikan pesan dari Raja Singobarong bahwa beliau mampu dan bersedia memenuhi segala syarat dari Dewi Songgolangit. Baiklah, segera sampaikan pada raja kalian, segera penuhi segala persyaratannya. Raja Singobarong adalah seorang manusia setengah harimau. Bulu lebatnya penuh dengan kutu sehingga ia memelihara seekor merak untuk mematuki kutu-kutu tersebut. Dia juga sering berlaku kejam kepada prajuritnya yang dianggap membangkang. Untuk memenuhi syarat dari Dewi Songgolangit, Raja Singobarong memerintahkan para bawahannya untuk mencari kuda kembar dan hewan berkepala dua. Prajurit, Ada apa, Baginda? cepat kau carikan aku kuda kembar dan binatang berkepala dua secepatnya. Tetapi Raja, gimana hamba harus mencari kuda kembar sebanyak itu dalam kurun waktu yang singkat? Dan di manakah hamba harus mencari hewan berkepala dua itu? Tidak mau tahu. Cepat kau carikan itu sekarang. Baik, Baginda. Dengan berjalannya waktu, ternyata Raja Singobarong belum mengumpulkan syaratnya. Hal ini membuatnya gusar. Dia ingat bahwa ada orang lain juga ingin mendapatkan Dewi Songgolangit, yaitu Raja Klono Sewandono. Maka dia memerintahkan Itirkolo untuk mengirimkan mata-mata ke Bantarangin. Ada apa, Baginda Raja? Itirkolo, segeralah engkau siapkan prajurit terbaik kita. Kirimlah dia untuk memata-matai Klono Sewandono sekarang. Baiklah, Baginda Raja. Beberapa hari kemudian, Itirkolo menghadap Raja Singobarong. Dia melaporkan bahwa Raja Klono Sewandono hampir berhasil mengumpulkan syaratnya.
Wahai Baginda Raja, saya ingin melaporkan bahwa Klono Sewandono sudah hampir berhasil memenuhi syarat. Hanya kurang binatang berkepala 2, tetapi mungkin sebentar lagi ia akan mendapatkannya. Cepat kau siapkan prajurit, kita akan melampas seluruh syarat yang diperoleh oleh Klono Sewandono. Baiklah Baginda Raja. Di lain pihak, Raja Klono Sewandono sedang berusaha keras mengumpulkan syarat dari Dewi Songgolangit. Dalam tempo yang relatif singkat, 2 dari 3 syarat berhasil dipenuhi. Kemudian memerintahkan prajurit untuk berhenti mencari karena ia sendiri yang akan mencarinya. Kalian tidak perlu mencari hewan berkepala 2 lagi, karena saya sendirilah yang akan mencarinya. Sekarang kalian pergi dari sini. Baik Baginda. Tetapi ketika hendak meninggalkan kerajaan, Patih Bujangganong datang menghadap dan memberitahu bahwa dia ada mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sedang mengintai. Lapor Raja, ada mata-mata dari kerajaan Lodaya. Klono Sewandono berpikir sejenak. Sekarang kau dan anak buahmu menyamarlah menjadi rakyat biasa dan berbaurlah dengan penduduk di tempat-tempat keramaian. Kerjakan sekarang. Baiklah. Prajurit menyamarlah di pasar dan tangkap mata-mata dari Lodaya. Baiklah. Bujangganong, aku telah menemukan mata-mata dari kerajaan Lodaya dan sudah kuamankan juga. Baik, mari kita eksekusi. Kemudian Bujangganong dan prajuritnya berangkat untuk menginterogasi mata-mata dari kerajaan Lodaya. Temanmu berapa? Tujuanmu apa? Kau mendapat perintah apa dari Singobarong? Aku ingin merapat syarat-syaratmu. Tetapi ketika proses interogasi belum selesai, prajurit mata-mata itu melakukan bunuh diri. Hasil dari interogasi kemudian dilaporkan diketahui bahwa Raja Singobarong bersama pasukannya akan merebut semua syarat yang sudah dipenuhi oleh Prabu Klono Sewandono. Rupanya Singobarong akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Bujangganong, sekarang kau siapkan pasukanmu. Kita akan menggempurkan kerajaan Lodaya. Hidrukolo, Ada apa Baginda Raja? segeralah engkau ke perbatasan dan jemput mata-mata kita. Sekarang. Baiklah Baginda Raja. Tanpa disadari, ternyata dia telah diawasi oleh Raja Klono Sewandono. Melihat bentuk wajah Singobarong yang berupa harimau dan juga burung merak yang bertengger di bahunya membuat seolah-olah seperti hewan berkepala 2. Dalam benak Raja Klono Sewandono, apabila disatukan tentu lengkaplah sudah syarat pernikahannya untuk meminang Dewi Songgolangit. Ketika penyerbuan telah mendekati istana, barulah Raja Singobarong terbangun karena mendengar suara keributan dengan amarah. Karena tidurnya terganggu, dia juga bergegas untuk menuju istana dan mencari pelakunya. Raja Klono Sewandono pun langsung menghadangnya. Mengetahui bahwa yang membuat keributan adalah Klono Sewandono, Singobarong pun semakin murka yang akhirnya mereka saling beradu kesaktian. Klono Sewandono pun mengeluarkan pusaka andalannya berupa cemeti bernama Pecut Samadina.
Saat pecut Samandiman mengenai tubuh Singo Barong, seketika tubuhnya terpental terkapar di atas tanah. Kemudian leher Singo Barong menyatu dengan burung merak sehingga menjadi makhluk berkepala dua. Hingga akhirnya Singo Barong pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan Bantarangin. Setelah syarat terpenuhi, Klono Sewandono bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Akhirnya di sana, mereka melakukan sebuah pertunjukan yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan juga trompet. Seekor binatang berkepala dua yang menari liar namun indah dan menarik hati. Dengan ditampilkannya kesenian baru, maka terpenuhilah syaratnya. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Wangker atau yang sekarang menjadi Ponorogo. Oleh masyarakat setempat, kesenian baru ini disebut sebagai Reog Ponorogo. CCTV, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu, bilangin ke mamah kamu, mau gak punya menantu kayak aku? Maksain di Seperti